ada yang bersemangat masuk doi. Apa karena sudah waktu selesai istirahat ya? Iya, Pak. Makasih ya. Betul ya. Iya, Pak. Hadir semua hari ini. Pada pembelajaran ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran mengenai indera pengecap. Apa itu indera pengecap? Lidah. Lidah terletak di mana? Mulut. Di mulut. Iya, Pak. Betul sekali. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan fungsi lidah dengan benar. Kedua, siswa dapat menjelaskan kepekaan bagian-bagian lidah terhadap suatu rangsang rasa dengan benar melalui gambar. Dan terakhir, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian papila dengan benar melalui gambar. Di sini Bapak telah menyiapkan alat peraga yang sederhana. Cantik tak? Kira-kira apa saja fungsi lidah bagi manusia? Bapak akan menjelaskan pengertian dari lidah manusia. Lidah merupakan sepotong daging tak bertulang yang terdapat di dalam rongga mulut manusia yang sebagian besar terdiri dari otot yang dilapisi oleh jaringan lembab berwarna merah muda disebut dengan mucosa. Jadi warna merah ini yang disebut dengan jaringan lembab yang disebut dengan mucosa. Nah, pada lidah manusia ini terdapat bintik-bintik kasar yang disebut dengan papila. Nah, sifat papila terasa kasar jika disentuh. Di atas bagian papila terdapat ribuan sel pengecap berupa saraf yang menghubungkan saraf lidah dengan reseptor otak. Jadi anak-anak, pada papila di atas tubuh lidah ini terdiri dari ribuan sel saraf yang menghubungkan sel saraf lidah dengan saraf otak. Nah, fungsi lidah manusia. Yang pertama, membantu berbicara sehingga ucapan menjadi jelas atau artikulasi. Saya dulu meminta kepada anak kami untuk membaca kata di atas berwarna merah ini tanpa menggoyangkan lidah. Sudah bisa kan? Itu menjadi salah satu fungsi dari lidah manusia dalam membantu proses pengucapan atau artikulasi. Semua dulu sebutkan R. Lidahnya bergerak kan? Iya. Kedua, membantu dan mengatur posisi makanan dalam mulut. Kedua, membantu dan mengatur posisi makanan di dalam mulut supaya bercampur dengan air liur dan terkunyah dengan baik. Nah, fungsi dari lidah itu adalah ketika kita memakan. Nah, fungsi dari lidah tersebut adalah membantu memposisikan makanan atau membolak-balik makanan dalam mulut. Itu yang menjadi salah satu fungsi dari lidah manusia. Terusnya menyentuh benda yang masuk ke mulut. Selanjutnya sebagai alat penghisap. Maksudnya di sini adalah anak lidah berfungsi untuk sebagai penghisap. Seperti contohnya kita melihat pada bayi yang meminum susu ASI ibunya. Dan terakhir yaitu memicu refleks muntah. Seperti maksudnya pada refleks muntah ini adalah tidak dapat merasakan misalkan benda-benda atau makanan-makanan yang basi sehingga memicu refleks muntah.
Nah, di sini terdapat bagian-bagian lidah berdasarkan kedepannya. Yang pertama yaitu pangkal lidah atau root. Ini terdapat pada ujung belakang lidah. Kedua, tubuh lidah atau badi. Tubuh lidah berada di posisi ketiga lidah di dalam yang terdapat bagian-bagian lidah. Nah, pada bagian lidah manusia, kalau sampai di belakang apa yang namanya? Pelvis. Kita akan menutup apa ya? Pada lidah manusia terbagi atas dua yaitu posterior dan anterior. Di mana posterior ini terdiri dari bagian lidah paling belakang yang tidak dapat digerakkan, yang terdiri dari 1/3 bagian lidah. Ini. Kalau kalian perhatikan lidah dalam bagian dalam, yang menyambung dengan tulang tiroid atau tenggorokan di dalam mulut. Dan yang kedepannya itu bagian depannya itu disebabkan dengan anterior, yaitu bagian lidah yang terdiri dari 2/3 yang dapat bisa digerakkan, membolak-balik makanan dan merasakan indera pengesan. Ketiga yaitu ujung lidah atau puncak. Ini sudah tahu ujung lidah? Sudah, Pak. Nah, ujung lidah ini terletak di bagian depan sehingga dapat digerakkan dengan lincah. Ketiga, keempat yaitu dorsum. Kita lihat dorsum. Di belakang, apa yang kalian bahas itu? Ini dorsum. Oh ya. Coba baca apa itu? Amui Bapak Daas. Ini bisa cepat. Merupakan bagian pelipat atas yang melengkung ke arah belakang dan memiliki alur berbentuk V di bagian atasnya yang disebut dengan terminal sustus memisahkan posterior dan anterior. Nah, kali ini perhatikan kalau Bapak menjelaskan ya. Iya, Pak. Maksudnya dari dorsum itu ada ini. Bagian yang memisahkan antara anterior dengan posterior dengan anterior. Dan yang terakhir permukaan inferior yang terdapat di bawah bagian lidah. Yang selanjutnya yaitu epiglottis itu tenggorokan yang berfungsi mencegah makanan masuk ke tenggorokan pada waktu memakan atau mengunyah makanan. Ini sudah dilihat. Kalau perhatiannya ke Bapak, di sini adalah epiglottis yang berfungsi sebagai untuk menutupi jalan udara pada saluran tenggorokan sehingga makanan tidak masuk ke batang tenggorokan tetapi masuk ke tenggorokan. Yang kedua yaitu amandel lidah. Tahu itu apa amandel? Tidak. Iya. Di sini adalah amandel lidah dan amandel rangi-rangi tenggorokan. Nah, pada tubuh manusia anak-anak yang menjadi sebagai hal utama dalam mencegah virus atau kekebalan tubuh dalam manusia itu yang berperan dalam itu adalah amandel. Amandel yang berfungsi untuk menangkal berbagai kuman, bakteri, dan virus yang akan masuk ke tubuh kita. Diibaratkan bahwa amandel ini adalah sebuah gawat atau sebuah misalnya yang membela semua virus-virus yang masuk di dalam tubuh kita. Seperti kalau kita tanpa kita sadari, kita setiap hari dapat menghirup udara. Nah, dalam udara tersebut bisa saja tercampur dengan bakteri dan virus. Nah, fungsi dari kerja amandel lidah ini adalah untuk menangkal berbagai kuman tersebut. Nah,
kadang-kadang amandel ini berbeda dengan amandel anak-anak, di mana amandel anak-anak lebih besar dibanding dengan amandel orang tua atau orang dewasa. Kemungkinan semakin besar, semakin bertambah umur manusia, maka amandel pada manusia akan mengecil. Jadi teman-teman bisa nanti kalau di rumah bisa mengaca dan melihat umur kalian dalam terdapat amandel dan amandel lagi-lagi tenggorokan. Dua fungsi ini saling berkaitan untuk melawan virus untuk menjaga kekebalan tubuh. Sekarang kita masuk pada papila. Bapak dulu, kalian cari dulu, kalian tengok dulu teman kalian. Kalian tunjukkan lidah kalian keluar. Pasuk. Nah, terdapat di situ ada bintik-bintik putih kan? Iya. Ada bintik-bintik putih. Yang itu yang dinamakan dengan Bele, papila. belok ke. Papila ini adalah Beli dah. yang dapat menerima rasa lendirnya, disebut juga wujud pemecah. Ada putih-putih. Nah, di sini ini bintik-bintik ini. Kita lihat. Nah, papila ini yang disebut papila sebagai berupa menerima rasa lendirnya. Yang berperan aktif dalam pemecah manusia ini adalah papila. Karena papila memiliki ribuan sel reseptor atau resep pemecah yang terdapat pada lidah manusia. Nah, papila ini terdiri dari 4 bagian, yaitu papila piriformis yang terdiri dari berbentuk benang. Kita lihat saja satu contohnya, papila piriformis. Ini diibaratkan papila. Kalau sudah terperhatikan lidah kalian yang begitu kasar yang ada dalam rambut halusnya, itu dinamakan papila. Nah, papila itu terdiri dari satu lemak, yaitu papila piriformis. Nah, papila piriformis ini berbentuk seperti benang. Nah, papila piriformis ini merata di seluruh arteriol depan lidah. Mengerti? Paham? Jadi, piriformis ini dia merata. Yang kedua, papila circumvallata yang berbentuk bulat dan tertutup seperti huruf V di belakang lidah. Ini di belakang lidah. Papila circumvallata di sini di antara celah arteriol dengan arteriol. Selanjutnya papila fumiformis. Nah, papila fumiformis ini adalah papila dengan bentuk mirip jamur atau papila fumiformis tersebar pada bagian sisi lidah dan menunjukkan ujung lidah. Nah, papila fumiformis ini terletak di semua sisi kanan dan sisi kiri dan sisi depan. Dan yang terakhir papila foliata atau yang jumlahnya sangat sedikit, bahkan ada yang mengatakan untuk manusia tidak mempunyai jenis ini. Jadi papila foliata ini cuma sedikit terdapat pada arteriol tubuh lidah tersebut. Nah, kalau kalian perhatikan inilah bentuk dari keempat papila tersebut. Tadi di sini papilanya udah kecil-kecil kan, kayak rangkaian putih-putih yang di luar kasar itu, kayak bentuk handuk di dalam lidah itu. Nah, ini kalau diamati dengan mikroskop, yaitu ada tadi yang mirip dengan benang, mirip jamur, mirip huruf V, dan yang terakhir tadi foliata. Nah, sekarang bagian lidah berdasarkan fungsinya. Nah, ini adalah adalah beta rasa lidah, rasa pada lidah, di mana rasa pengecap pahit pada lidah yang terdiri di belakang lidah. Di belakang lidah, rasa pengecap asin terdiri dari sisi kanan lidah. Pengecap asam terdiri di sisi depan sebelum ujung lidah, dan pengecap rasa manis terdiri dari ujung lidah. Nah, proses pengecapan lidah. Pada saat makan dan minum menyentuh lidah akan mengaktifkan reseptor pengecap yang berkaitan terhadap rasa
rangsangan kimia. Rangsangan tersebut lalu bersarang pada lidah akan diteruskan ke otak dalam mengikuti pusat. Otak akan menerima informasi tersebut dan menerjemahkannya sehingga bisa terbaca lingkungan yang dirasakan tersebut. Nah, di sini di atas dikatakan terjadilah stimulus berupa senyawa kimia yang terlarut dalam enzim sehingga papila lidah dapat merasakan. Sehingga pada papila tersebut terdapat yang namanya komereseptor. Nah, di dalam komereseptor ini terdiri dari disebut atau kuncup pengecap. Nah, anak-anak kami yang menjadi sanca pengecap itu adalah disebut yang tersedia. Nanti disebut ini akan mengalirkan reseptor ini ke otak. Dikatakan bahwa otak ini adalah manis, ini adalah asam, ini adalah pahit. Nah, macam-macam penyakit pada gangguan atau pada lidah. Karena waktunya makanya ini selanjutnya kan dari 15 menit